Pernah gak sih kalian kepikiran pas lagi asik negosiasi barang sama buyer, tiba-tiba ada yang nanya, ini tanggung jawab gue cuma sampai pelabuhan, apa sampai gudang loh? Nah, biar gak ada drama saling tunjuk pas barang nyangkut di bea cukai, atau amit-amitnya kontainer jatuh ke laut. Di dunia logistik, itu tuh ada aturan mainnya, namanya Incoterms 2020. Ini bukan cuma soal siapa yang bayar ongkir, tapi soal titik estafet, di mana sih tanggung jawab si penjual itu selesai dan pembeli ini mulai ambil alih resikonya. Jadi gampangnya, Incoterms atau International Commercial Terms itu adalah aturan main standar supaya eksportir dan importir ini punya pemahaman yang sama. Di dalamnya itu tertulis jelas pembagian tugas soal biaya, dokumen, dan titik perpindahan resiko barang. Aturan ini dikeluarin sama ICC atau Kamar Dagang Internasional sebagai lembaga resmi, dengan pembaruan terakhir di versi Incoterms 2020. Sebelum kita bedah istilahnya satu-satu, kalian harus tahu nih kalau di versi 2020 itu ada 11 istilah. Dari 11 itu dibagi lagi jadi dua kelompok besar sesuai moda transportasinya. Kelompok pertama itu multimoda transport, yang artinya bisa dipakai buat semua jenis angkutan, mau itu truk, kereta, atau pesawat. Kelompok kedua khusus buat angkutan laut. Jadi jangan sampai salah ya, masa kirim barang pakai pesawat tapi istilahnya pakai yang khusus laut. Versi 2020 ini juga udah canggih karena diterbitin dalam 31 bahasa terjemahan resmi selain bahasa Inggris, biar gak ada salah paham nih antar negaranya. Oke, jadi di video ini kita bakal bahas yang paling populer dan sering muncul di lapangan. Yang pertama itu ada ex-works. Ex-works ini harga barangnya aja, jadi ongkir dari tempat kita sampai ke negara tujuan itu tuh ditanggung oleh buyer. Ya pokoknya penjual cuma duduk manis di gudang nungguin barangnya dijemput deh. Jadi semua urusan ribet kayak truk, kapal, sampai dokumen itu urusan buyer. Contohnya misalnya kamu beli spare part nih dari Jepang pakai ex-works. Nah, kamu tuh harus cari kargonya sendiri buat jemput mesin itu ke gudang mereka di Jepang. Terus kamu tuh harus urus surat ekspornya di sana sampai bayar kapal ke Indonesia. Ya, supplier di Jepang cuma nungguin mesinnya dijemput doang. Berarti kalau barangnya rusak pas udah keluar dari gudang mereka, itu tuh udah urusan aku, udah kewajiban aku ya. Bener banget, karena di ex-works titik perpindahan risikonya emang di tempat asal penjual. Beda sama free on board atau FOB, di mana penjual tanggung jawab sampai barang itu benar-benar on board di atas kapal dan udah urus custom clearance ekspor. Di FOB ini, penjual memastikan barang aman sampai masuk ke dalam kapal. Nah, begitu kapalnya udah berangkat, tanggung jawabnya sepenuhnya berpindah ke pembeli untuk perjalanan lintas samudra hingga sampai di tujuan. Contohnya apa ya? Kalau kita mau ekspor deh biji kopi ke Belanda, tugas kita tuh kelar pas kargo kopi itu tuh udah sukses diangkat kren dan posisinya udah aman di atas kapal di pelabuhan Tanjung Priok misalnya. Jadi begitu kapalnya jalan, semua biaya dan resiko perjalanan sampai ke Belanda itu urusan si buyer. Ketiga, Cost Insurance and Freight atau CIF. Jadi CIF tuh harga barang sampai ke pelabuhan atau bandara tujuan plus asuransi pengiriman. Jadi buyer cuma nanggung ongkir tracking dari bandara atau pelabuhan ke alamat mereka. Nah, penjual tidak hanya memesankan kapal sampai ke negara pembeli, tapi juga membelikan asuransi agar barang terlindungi selama di perjalanan. Oh, penjual yang bayarin asuransi. Berarti kalau misalnya barang aku hilang, berarti aku aman dong. Jangan salah, di CIF penjual emang wajib bayarin premi asuransi pengangkutan. Tapi kalau ada masalah di tengah laut, ya urus klaimnya tetap pembeli ya, karena resikonya udah berpindah sejak barang naik kapal di pelabuhan asal. Terakhir nih, Delivered Duty Paid atau DDP. Penjual di sini bertanggung jawab penuh mengirimkan barang sampai ke tempat tujuan akhir importir, mencakup biaya asuransi, biaya masuk, pajak impor, hingga cukai. Contohnya kalau kamu dapat proyek pengadaan laptop buat kantor dari vendor Singapura, pakai DDP deh. Kamu tinggal duduk manis di kantor nunggu laptopnya diantar sampai meja kerja aja. Nah, vendor Singapura yang pusing bayarin pajak ke bea cukai Indonesia dan nyari truk buat antar ke alamat kamu. Nah, setelah paham siapa yang tanggung jawab, sekarang kita bedah biaya apa aja sih yang muncul. Secara garis besar, biaya shipment dibagi jadi 3 bagian utama. Ada origin cost, kayak kemasan, tracking ke pelabuhan, dan custom export. Terus, ada international freight atau ongkos kirim lintas negaranya, mau itu lewat udara atau laut. Dan terakhir itu ada
destination cost kayak biaya masuk pajak impor sampai biaya bongkar di gudang pembeli. Oh iya, kalau barangnya berbahaya atau dangerous good biasanya biayanya itu lebih mahal ya, karena butuh penanganan khusus kayak treatment fisik barangnya. Terus bayarnya gimana biar nggak kena tipu? Nah, biasanya kita sering pakai letter of credit, LC, atau telegraphic transfer, TT. LC itu paling aman karena bank jadi penjamin. Penjual baru dapat duit kalau udah kasih bukti dokumen barang yang benar. Kalau TT itu kayak transfer biasa, tapi biasanya ada DP dulu, baru sisanya dilunasi pas barang itu jalan. Intinya, paham Incoterms itu penting banget biar kita nggak tersesat di pelabuhan orang. Ya, jangan sampai salah hitung biaya ya. Jadi, semoga penjelasan singkat ini bisa bikin kalian makin jago di dunia logistik. Bye-bye!